bukan kotak amal umum, kotak amal yang berada hanya berada di dalam masjid saja. Bukan di toko-toko dan bukan di pasar. Oh, bukan di toko-toko, bukan di pasar. Berarti yang bukan yang ini bukan yang ditaruh toko-toko tapi dalam masjid gitu ya. baik yang dipasang Kan tadi yang ditekannya dideskripsikan dibagikan ke rumah, kemudian diambil. Kalau dimandikan jelas bisa diambil. Nah, ini sepertinya mungkin yang dimaksud Sarafin ini kedengar rumah. Kan biasanya ada mandin mengirim apa namanya kotak amal ke rumah setiap bulannya. Kalau harus itu bisa diambil mungkin. Kalau dimandikan. Nah, ini mau diumumkan semua atau yang dikirim ke rumah itu kotak amalnya. Yang kotak amalnya itu hanya Di masjid aja. Yang ini yang diambil itu cuma di masjid aja. Yang ini enggak. Oh ya, sudah. Jadi deskripsinya tadi dikurangi ya di toko-toko, rumah-rumah ini dicoret ya, atau gimana? Kalau dimandikan kayaknya nggak bisa diambil kan ya. Ah, Mungkin yang di rumah mungkin masuk gimana? Masa bisa diambil lagi. kalau lihat deskripsi itu betul kata yang dari ngasih itu jelas itu gitu. Iya. Kotaknya yang dikirim gitu kan. Iya. Ya terus 1 minggu sekali atau satu sebulan sekali diambil gitu ya, sehingga ada terjadi mumpung belum diambil ada yang Nah itu sebetulnya mahal bisa gitu. Nah kita apakah mungkin Gimana? gitu oke. Dimutlakan atau mutlakan ya? Dimutlakan ya ini ya, dimutlakan. Terus yang masalah status ini, apa status kotak amal menurut status itu gimana? Gimana diulangi ya dari ini? Jadi dia coba jelaskan apa maksud pertanyaan pertanyaan. Apa status kotak amal menurut perspektif fikih? Status ini maksudnya status apa? Hal haram atau apa maksudnya? Boleh enggak atau gimana status itu? Akan kembali ke atas, status ini maksudnya akan. Ya cukup ya. Satu lagi, silakan. Satu lagi 3 kali. Satu. Kotak amal. Nah. Ini kotak amal sebagai apa atau uang yang diangkat ya? Akad tadi itu. Akad yang ditanya. Apa nggak status ini maksudnya? Apa akad kotak amal menurut perspektif fikih? Ya, cukup ya? Udah selesai. Yang nomor berapa? Nomor ini mas, nomor A. Oh ya udah. Ini ya, kan namun namanya kebutuhan yang kadang datang merusak atau mungkin hanya ingin akhirnya uang yang sudah masuk dapat amal pun diambil kembali oleh penyumbang. Kamu menanyakan apakah yang mengambil itu ada keinginan untuk mengembalikan lagi? Kalau butuh akhirnya ambil dulu satu saya kembalikan lagi atau saya pinjam dulu ya atau udah ngambil tapi gak dikembalikan lagi. Itu maksudnya ini keyakinannya dia itu ketika ngambil itu dikembalikan lagi apa enggak? Berniat Niatnya itu enggak nyumbang uangnya itu diambil lagi gak jadi gitu. Gak jadi. Dia nyumbang uangnya itu 10.000 yang ada sisa ada tintanya. Dia ambil lagi tuh yang 10.000 yang ada tintanya. Berapa kali kembalikan ya nggak jadi sih. Karena tujuan tuh kalau ambil lagi kita selesai kembalikan lagi. Enggak, ini memang enggak. Baik, itu saja yang menanyakan. Langsung saja ke pertanyaannya. Ke deskripsi yang awal tadi, yang intinya yang pertama itu dimutlakan kotak amalnya, terus statusnya itu maksudnya akad, terus diambil ini ntar nggak dikembalikan lagi. Langsung ke pertanyaannya, saya buka 3 ntar, 2, ntar yang satu bisa mendukung ataupun membantah. Di pertanyaan A, sebenarnya bolehkah uang yang sudah dimasukkan ke kotak amal diambil kembali sebagaimana kasus dalam deskripsi? Silakan. Ini sebenarnya harus Udah. ada langsung jawab. Udah selesai. Gimana? Sebenarnya boleh apa enggak?
Silakan. Boleh secara mutlak. Boleh. Tidak Oh, tidak boleh. Yang pertama dari mana pondok mana? Al-Kausar tidak boleh. Silakan yang dari Kita mana kamu? MLA silakan. Boleh. Itu bisa. Ya silakan. Silakan. Yang berbeda ini. Ini boleh mutlak, yang kedua tidak boleh mutlak. Dari konsen itu gimana? Boleh. Boleh. Yang ini Cara boleh, saya mutlak. tidak boleh. Hah? Saya masih persenku, ini boleh, ini tidak boleh. Oh iya. Boleh. Yang tafsir. Saya angkat yang tidak boleh dulu. Alasannya dan kalau bisa sekalian dari silakan dari Al-Kausar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jelaskan Bu. Saya menjawab tidak boleh karena ini sudah menjadi kepemilikan masjid secara tidak langsung karena sudah menjadi kepemilikan masjid. Kenapa? Karena kotak amal di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhoni, Imam Rafi, Imam Nawawi. Di sini walaupun belum belum diterima oleh pemilik kotak amal pengurusnya di sini, itu tetap tidak boleh diambil kembali. Saya bacakan di sini di Hasyah Baitul Jaironi tentang qabid dulu. Wa idza qabidal mahub lahu al-hibah asyamila lil hadiyah wa sadaqah lam yakun lillahi dina idin arruju fiha. Banyak wala yukartu al-ijab wal qabul di Hasyah Baitul juga fil hadiyah wala sadaqah bal yakfi al-iqta minal malik wal aqdu minal madhum atau di majmu' cara muhadzab wala yustaratu al-ijab wal qabul fi sadaqah bal yakfi al-iqta wal aqdu wala fi hadiyah bal yakfi al-ba'du. Ini ada wa yakun al-ijab wal qabdi lindari. Jadi kalau andaikan penerima sudah menerima hibah yang mencakup hadiah sedekah, maka bagi yang memberi atau orang yang menyumbang itu tidak boleh mencabut kembali. Lam yakun lillahi hinain arruju' biha. Baik, terima kasih dari Al-Kausar. Ini belum Sudah. sekali lagi. Nah, ini bagaimana? Ini kan kotak amal ya. Statusnya ini kan yang dalam ibarat ketika sudah menerima. Ini masih dalam kotak amal. Ini gimana? Nah, di dalam fatwa fikih kubra disebutkan wa sumal ladzi saraha bi saykhani anal qabda inama huwa syartun lil lujum ay la lil milki wa syubhatil milki wa fara'a ala dzalik annahu law matal wahid awil mawhubla ba'dal aqdi wa qabla al qabdi la yanfasihu bihi qala li annahu ya'ulu ila lujum qalba'il jaiz ay fi jama'il khiyar fa amal sarihu hada anal milkan naqis aw syubhatal milki tahzul qabla al qabdi. Jadi walaupun belum diterima itu sudah dihasilkan yang namanya qabd. Karena nama qabd itu bukan rukun dari hibah, tapi hanya syartun lil wujub saja. Ini menurut Syekhoni. Ya itu jawabannya dari yang mengatakan tidak boleh dari Al-Kausar, bahwasanya kenapa tidak boleh karena uang yang sudah masuk ke kotak amal, ini kotak amal masjid ya, itu sudah menjadi milik masjid. Dijelaskan tadi di Hasyah Jaironi dikatakan bahwasanya walaupun itu belum yang namanya belum ada qabd. Langsung dari yang mengatakan boleh, silakan. Dari ini silakan. Ya, jadi kan kita mau bertanya, itu kan sudah menjadi milik masjid. Itu cara amlihannya. Ini dulu jawabannya Kang dulu. Ntar bisa baca-bacanya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Al-Bayan Imam Syafi'i. Farbun rujul wahid wa iqbal. Idza wahaba lahu 'ainan wa dinahu iqbal. Summa rajal wahid 'anil inni qabla qabli wa qala al-idnu di anna al-idna yabdil bil wujud. Jadi ketika seorang menghibahkan sesuatu, kemudian si penerima itu belum qabd, maka itu si orang tersebut boleh merujuk yang baru. Sehingga kita menganggap qabd itu ketika panitia mengambil uangnya.
Akan tetapi apabila ketika seorang hanya menaruh di kotak amal itu, kita ibaratkan seperti orang tersebut yang mungkin punya celengan di rumahnya, habis itu celengan tersebut baru si panitia ini yang ambil. Baik. Jadi itu masih milik si. Baik, yang mengatakan bahwa secara mutlak karena di situ hibah ini adalah belum korban, belum berarti gimana? Karena si yang menaruh kotak amal tersebut belum mengambilnya. Jadi sah-sah saja kalau misalnya yang memberi sumbangan tadi mengambil uangnya kembali, karena alasannya adalah korban. Terus yang di belakang itu yang tidak boleh. Yang di belakang tadi. Gak ada yang belakang tadi yang peminat. Saya korsenku yang dari belakang tadi. Ya ini kan. Iya silakan. Enggak. Bisa nggak nyampe sih, silakan. Tadi saya tidak boleh, itu yang depan boleh. Tapi nggak boleh aja nggak apa. Nggak boleh, silakan. Bagaimana? Mau langsung disorotnya bagaimana? Iya nggak boleh, alasannya apa terus ibaratnya? Karena satu tadi hanya menambahkan, sebetulnya sama jawabannya seperti Al-Qausar. Saya menambahkan ibarat dari Fathul Muin di Anah ya. Karena tadi satu udah di khobdu. Ini di Anah, benar. Nama yang itu bila kau diingkan lebih dari wahid atau izin atau izin wakil fihi. Jadi saya ambil dari mahal syahid ya kepada wahid atau iznihi. Jadi intinya tidak boleh. Hanya menambahkan tadi ibarat dari Al-Qausar. Baik, tadi sama ya, jawabannya tidak boleh karena itu adalah yang baik itu izin dari satu ataupun izin wahid ataupun sebagainya, menambahkan, menguatkan. Baik, dari dua jawaban mungkin ada yang beda dulu sebelum kita menggunakan dari dua buku ini. Yang beda adalah Pendapat kami itu menjawab bahwasanya di sini tidak melihat daripada definisi masalah ya. Definisi masalah di sini kan dari yang disebutkan tersebut adalah di tempat-tempat penerima sumbangan di toko-toko dan bahkan di rumah-rumah warga ya, ini yang harus dibawahi. Tapi di sini kan tidak mengatasnamakan baik di masjid, kalau di masjid itu kan sudah benar menurut kami. Tapi kalau di sini bisa jadi kan bahwasanya yang kita harus tahu itu bahwasanya apakah dari kotak yang terdapat di warung-warung tersebut itu bisa mewakili apakah sudah termasuk di dalam koper atau belum, apakah dari kotak amal tersebut bisa dikategorikan sebagai mutakhir apa bukan. Di sini kami mengambil kesimpulan dari kitab Bukhari di sini yang mana di dalam hibah wala tasamu ay wala tumlaq al-hibah illa bil kopi, yang mana di sini juga ada yang mana diceritakan ketika Kanjeng Nabi ini laburan najasi formal amal alati udah dilagi bila seluruh pada bukan wilayah sepanjang. Nah maka di situ bila kita menyimpulkan bahwasanya dari yang ketiga tersebut baik sodako hadiah ataupun hibah, di sini syaratnya tersebut adalah harus koper. Kalau misalkan masalah tentang hibah dan juga koper itu tidak bisa dipermasalahkan. Tapi yang ingin kami jawab di sini bahwasanya kami menjawab boleh dikarenakan di sini statusnya bahwasanya harus koper dan dari kotak amal di sini itu kami jawab belum bisa mewakili sebagai mutakhir. Itu artinya boleh diambil, boleh diambil. yang di masjid ataupun di toko-toko. Ya, dikarenakan melihat daripada cerita bahwasanya Kanjeng Nabi saja di sini pernah memberikan dahulu. Baik, ini menguatkan yang topet ya, bahwasanya menguatkan yang boleh diambil, yang mestinya itu adalah alasannya adalah problem. Jawaban yang lain. Jawaban yang lain, ini sama ya, ini. Ya, yang lain silakan. Hasil ya.
Ini seandainya si yang pengurus masjid atau pengurus apa segala yang tadi itu ngomong ke pemilik toko, saya wakilkan kamu dalam mengkobat ini, maka nanti kalau kayak gitu nggak boleh diambil lagi. Tapi kalau nggak diwakilkan, hanya naruh nitipan saja situ, maka nggak boleh diambil lagi. Gitu. Tapi ini ya, berarti kan ada tambahan lagi di pertanian yang istilahnya itu. Jadi ada diwakilkan dan enggak. Tapi kalau misalnya ada diwakilkan, semisal tadi yang punyanya itu naruh di kotak, di toko ataupun di masjid, ini kan kamu sebagai wakil. Kalau misalnya sebagai wakil nggak boleh, boleh ya? Nggak boleh. Kalau misalnya bukan sebagai wakil. Baik, itu saja. Langsung ke yang tidak boleh, silakan menguatkan jawabannya ataupun bisa membantah yang boleh. Dari ini apa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masih tetap mengatakan tidak boleh, di sini jelas ya, dikatakan dalam fatwa fikih Bukhari. Saya bacakan lagi. Laumatal wahib, jadi bukan ijab dan qabulin. Ini tentang qabul. Laumatal wahib awil mahublah ba'dal aqli. Ba'dal aqdi wa qabdal qabdi. La yang tasihu bihi qala sayfani li anahu ya'ulu ila lujum kal bai'il jaiz. Ai fi jamalil khiyar. Jadi masih jamal khiyar, seperti jual beli dalam zaman khiyar. Fa aqama sarihu hada anal milkan nafis au subhatal milki tahsul qabla al-qabdi. Jadi khobat ini sudah dihasilkan walaupun sebelum diterima. Tahsul qabla al-qabdi. Belum khobat tapi sudah hasil kepemilikannya. Nah, di sini dilanjutkan wa alihi malu ma fil minhad wa aslihi wa rudah wa asliha min husul milki bil aqdi qabla al-qabdi. Fa'in kulta, jadi ada subhat pendapat Imam Suraj. Surah Ibnu Suraj bi annahu law arsala shadaqatan ma'a rasulihi summa badalahu fastaradha min at-tariq kana lahu dalik. Andaikan ada orang menyuruh orang untuk mengirim sedekah, jadi mengutus rasul, kemudian di jalan ditarik kembali, maka itu milik orang tersebut. Ini jelas. Wa idza mata qabla usuliha. Nah, ini atau apabila meninggal, ini orang yang orang sedekah meninggal sebelum sampainya sedekah tersebut, karena tarikatan wahada yang tadi khilafah mamaro anisaykhoni wabihima, maka ini kepemilikan tarikat orang yang memberi. Ini pendapat ini kata beliau Syekhoni berlawanan dengan yang tadi, yaitu Syekhoni wabihima kultu la yunakihu wa la yukhalifu. Ini menurut Ibnu Hajar tidak berlawanan li anna inama asbata lahu subhatal milki au milkan ghairotan. Jadi yang kita tetapkan itu sudah kepemilikan subhat milik atau subhat milik, sifat milik, bukan goyurtan, bukan kepemilikan sempurna. Jadi tetap sudah kepemilikan, cuman tidak sempurna. Jadi sudah bisa dimiliki, bisa dikatakan dimiliki, bisa dikatakan bisa dimiliki oleh si mauhub. Baik, jawabannya tetap ya, tidak boleh karena sudah khobar. Walaupun tadi kepemilikannya itu tidak karena subhat milik ya. Tadi ada ceritanya dari kandung dan sebagainya. Intinya kalau misalnya sudah khobar, berarti sudah jadi milik. Misal kotak amal masjid milik masjid, maka tidak boleh diambil lagi. Silakan yang boleh. Tadi yang mau menyangkal silakan. Bapak perlu sampai silakan yang jawab boleh, yang mau menyangkal bahwasanya itu tidak boleh karena mungkin ada alasan lain. Yang paling mana sih? Ya, ini mau menyangkal yang mana? Yang boleh atau tidak boleh? Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Udah disebutkan ya? Apa namanya tadi yang jawab dari tidak boleh. Hanya itu baca ideologi kalau sudah kita sering memahami ya. Yang saya tangkap sih dari mahalusnya itu tadi katanya kalau misalkan sejarah harus diambil lagi, maka milik si wali kan. Walaupun sudah dibawa, tapi mau diambil lagi, berarti kan itu boleh diambil lagi. Iya. Nah itu malah justru menguatkan kita, bukan malah menjawab ya. Malah justru jawabannya yang dibaca itu nyata. Saya sama tadi. Jadi ada subhat,
bukan Jadi, ini yang lucu padahal. pilihnya itu Jadi bukan dijawab oleh posisi. Syekh nih, yang ini salah, pendapat yang ini salah. Jadi wastaudah karena tarikatan bukan tarikatan, justru mahublah harusnya, walaupun masih dalam putusan, walaupun masih di jalan. Belum Pendapat diterima. Ibnu Syurah ini bahwa hadayah tadi yang tadi dijelaskan. Jadi yang betul andaikan kepemilikan sempurna berarti itu salah, tapi yang betul apa yang kita katakan syubhatul milki. Jadi ada di apa namanya? Ismal Hastami. Ya, terus kasus yang itu Bentar. kasusnya itu kan dibawa, jadi sudah dibawa. Ini kan masih belum. Jadi kotaknya itu kan masih dititipkan di toko tadi kan ya? Kalau deskripsinya. Masih belum diambil tuh kotaknya. Jadi boleh tuh kan dibuka lagi. Cancelannya. Cancelannya atau apa tuh? Ya, ini kan cancelannya atau apa dititipin tuh. Nah itu kan kita masukin. Diambil itu boleh. Videonya nggak bisa diambil. Kalau misalnya di statusnya Ada yang kotak ini gimana? Kalau dicontohkan dengan kotak ini gimana? Berarti sebagai ba'is, sebagai rasul ya. Kalau kita kiaskan Sebagai wakilnya ya? Iya, wakilnya. Wakilnya? Tar. Ya silakan. Ini ibarah yang dibacakan Al-Kausar itu sebenarnya bukan ibarah yang masalah ini, itu ibarah adamu fisahil hibah bil maut. Itu ibarah itu nggak menunjukkan bahwasanya luzumnya hibah atau sedekah, tapi nggak terpasahnya sedekah karena sebab kematian. Itu jadi ibarahnya salah dibacakan, jadi kurang paham ibarah itu. Nah, saya bacakan ibarahnya yang benar. Al-Fiqhul Manhaji juz 3 halaman 112. Luzumul hibati bil qabdi. Aqdul hibati la yakmulu wa la yalzamu bi mujarradil ijab wal qabul, bal yabqa 'aqdan ghairu lazimin min qibal wahid. Fa haqqu lahu ar-ruju'u bil hibati ma dama fi yadihi, fa 'alayhi fala yastaqirru milkul mawhubil mawhubiyahu illa ba'dal qabdi. Ini ibarat sudah sorry sekali. Baik. Boleh saya tambahkan ibarat lagi? Ya anak juz 3 halaman 254. Ini yang tidak boleh. Tambahkannya yang boleh. Ya, ini yang boleh. Yang boleh. Jago. Wa talzamu ay al-hibatu bi anwa'iha thalathah bi qabdin fala talzamu bil 'aqdi bal bil qabdi al-jadid. Jadi kan yang dibacakan oleh Al-Kausar itu cuman jadi miliknya si mauhublah. Tapi kalau di sini dalam ini tuh kalau belum dikobat maka belum luzum. Kalau belum luzum maka boleh ditarik kembali sama si wahid. Ya, baik, saya simpulkan tadi menurut penyangga bahwasanya yang dibacakan ibaratnya oleh Al-Kausar tadi itu adalah ibarat yang kalau misalnya masih mau ada akad hibah yang orangnya itu mati. Nah ini kan nggak bisa kalau misalnya ditabrakan dengan contoh ini kan kotak amal dengan anu kan udah nyambung. Kotak amal kan bukan orang, nggak mati kotak amal itu, jadi nggak nyambung ini. Jadi ibaratnya itu kurang kuat kalau misalnya mencontohkan dengan yang ya kan dari pondok jambu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Kebon Jambu menjawab soal pertama sub-A ini dengan jawaban tidak boleh. Karena berdasarkan hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi hadisnya seperti ini. Matalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kamathalil kalbi yaqa'u thumma ya'udu fi qai'ihi fayaquluhu. Perumpamaan seorang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah, kemudian anjing itu kembali memakan muntahannya tersebut. Nah, di sini kami ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, jadi itu ya tidak boleh karena itu ada hadis itu kalau misalnya ada orang ngambil sedekah yang sudah ditaruh di situ itu sama seperti yang ngambil itu sama seperti anjing gitu. Ini anjing. Masa dia kita kamu yang ngambil sedekah orang kok sedekah diambil lagi sama seperti anjing gitu ya. Ibaratnya tadi hadisnya gimana? Hadis. Ada sarannya nih. Sahih Muslimnya ada. Hadis. Habis itu Saya ini mau bijak
menjawab yang mustahil tadi ya. Saya tahu itu tuh yang permisalan seperti itu tuh qoblal qobat apa ba'dal qobat. Iya itu yang jadi penjelasannya mohon jangan langsung ambil dari. Baik. Ini Itu dari Gunung Jambu. Kira-kira itu yang diambil itu sodakonya udah diterima sama orangnya apa belum? Udah milik orang lain apa belum? Di Kotak Amal tuh menurut Kang dari Gunung Jambu itu udah milik orang lain apa belum? Belum umum lah. Belum umum. Iya, belum. Miliknya masjid bukan itu? Ya umum ini mutlak keseluruhan, nggak masjid nggak kotak on. Pokoknya Kalau sodok. kotak ini ya udah miliknya masjid. Iya. Pokoknya sodako. Benar belum ya? Ini mungkin dari perumus minta belum disuruh jawab ya, maksudnya arahnya itu baru mulai. Belum. bukan dari saya kan, ini maksudnya diluruskan dari saya. Ini kan masalah timbul ini ketika ada teman kita bawa fatwa al-fiqhiyah kubro. Barangkali biar ini clear, kira-kira pemahaman teman kita ini benar apa tidak dengan yang dia sampaikan. Ketika tidak benar, coba kita pahami itu bareng-bareng. Apa benar seperti itu pemahaman dari fatwa al-fiqhiyah al-kubro itu, apa benar demikian? Artinya tadi teman kita memahami dari ibarat tersebut, berarti sudah obat tentang ini, sehingga tidak boleh diambil lagi itu uang. Karena masalahnya di situ sebenarnya. Kan ini tadi masalah ini ada di fatwa al-fiqhiyah al-kubro. Imam aja. Barangkali itu aja diruntuhkan. Diruntuhkan, anak DM diruntuhkan. Barangkali itu diruntuhkan pemahamannya. Ya, kalau sudah nanti clear, kita jelaskan itu satu-satu pemahaman yang benar seperti. Karena kalau jenengan menentang dengan membenarkan yang tadi, itu nanti jenengan seperti sepakat kalau bisa jadi ini khilaf gitu, kayak membenarkan. Saya kira kalau tadi sepakat dengan Kang Hamid gitu, tenang aja, nggak usah tegang gitu. Ini udah malam Jumat sendirian tegang sekali. Jadi gini, kita udah sepakat sebenarnya hibah itu tidak boleh dirujuk, ya kan? Iya. Hibah tidak boleh dirujuk, sepakat ya? Sepakat. Syaratnya tidak boleh dirujuk kalau sudah luzum, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Ya. Ya, secara besar lah. Nah, tadi menarik Al-Kautsar menawarkan pemahaman ibarat yang lain, kan gitu. Jadi garis besarnya bersepakat nih sebenarnya. Hibah tidak boleh dirujuk, sepakat dengan hadis anjing tadi. Ya, kemudian ya maksudnya namanya penamaan kan ya, asal tambah aja. Nah kemudian hadis yang anjing muntahan dijilat lagi, itu yang mengharamkan hibah. Kemudian ternyata ada hadis Kanjeng Nabi ngasih sesuatu ke Raja Najasyi tapi meninggal duluan. Terus dibalikin lagi, diambil lagi sama Kanjeng Nabi. Loh ini kan kayaknya ada ta'arudul adillah, ya enggak? Kayaknya ada ta'arudul adillah. Ini secara lahirnya saja. Akhirnya dihamlu, kata Kang Hamid, dihamlu bahwa yang tidak boleh dirujuk itu ketika sudah luzum. Kalau ini sudah sepakat, tinggal kita bareng-bareng aja mempelajari ibaratnya Al-Kautsar. Kalau bahasa saya mempelajari, kalau bahasanya Hamid meruntuhkan di Al-Kautsar. Jadi saya rasa kita klarifikasi aja ibarat yang satu itu, yang mau mengarahkan ada indikasi khilaf bahwa sebelum luzum itu sudah subut akadnya.
sebelum qobat sudah luzum. Itu arahnya kan ke situ sebenarnya. Al-Kautsar arahnya ke situ. Kalau mau bersikukuh dengan jawabannya bahwa tidak boleh karena ada pendapat di fatwa Al-Fiqh Al-Kubro itu, ya berarti arahannya walaupun belum qobat itu sudah luzum. Arahnya gitu. Kita klarifikasi aja Al-Kautsar ini. Baik, langsung dari klarifikasi dari Al-Kautsar untuk membacakan ibaratnya pelan-pelan terus dijelaskan ke teman-teman gimana caranya supaya teman-teman itu percaya gitu. Silakan dari Al-Kautsar. Ya, kita jelaskan langsung ya. Yang belum kita mengerti ini dari sini, dari kata-kata anal qabdo inama huwa syartun lil luzum. Tapi di bawah itu kalau saya hada anal milkan nakis au subhatil milki tahsul qabla qabdi. Yang kami pahami itu sebelumnya. Jadi kalau kita sudah memilikan, kalau sudah menjadi kepemilikan kita, harusnya kan tidak boleh diambil kembali. Tapi di sini ada anal qabda innama huwa syartun lil luzum. Itu barangkali ada yang bisa menjelaskan. Dan juga di bawah itu gimana tentang sedekah yang diutus dibawa kemudian diambil kembali. Wa alihi yuhmalu ma fil minhaj wa aslihi wa rawda wa asliha min husulil milki bil aqdi qabla al qabdi. Di yuhmal min husulil milki bil aqdi qabla al qabdi. Fa in qulta syaraha Ibnu Suraj bi annahu law arsala shadaqatan ma'a rasulihi summa bada lahu fastaraddaha min at-tariq kana lahu dzalik. Wa idza mata qabla usuliha kanat tarikatan wa hada yaqtadi khilafa ma marra 'an saykhani wa bima. Tarikatan Boleh jelas nama. tarikatan. Udah cukup. Jadi tetap itu ya. Jadi bahwasannya memang kalau misalnya qobat itu mesti luzum, tapi nggak semuanya. Tapi ternyata di situ ada yang nakis ataupun mayoritas. Ini dicontohkan kayak tadi Raja Najasyi atau Nabi itu mengumpulkan orang untuk memberikan sedekah. Ternyata Raja Najasyi itu meninggal duluan. Nah diambil lagi oleh urusan tadi, sedekahnya itu diambil lagi. Nah itu karena alasan seperti itulah disamakan dengan kotak amal ini, bahwasanya kotak amal ini itu statusnya belum qobat, jadi belum luzum, artinya boleh diambil lagi. Itu dari Al-Kautsar keterangan seperti itu. Silakan. Dia kan udah Al-Kautsar baca sendiri annal qadha innama huwa syartun lil luzum. Memang kalau udah akad ijab dan qabul memang udah jadi miliknya si mauhublah, cuma milkun nakis. Tapi belum luzum, karena belum luzum tuh boleh si wahid mengambil lagi barangnya. Jadi kan milkun nakis, milkun tang. Sampai di kitab-kitab semua, baca kitab-kitab lain semua, seluruh kitab Syafi'i itu ibaratnya kayak gini, semuanya ngarah ke sini. Kalau hibah itu luzumnya dengan qobat. Adapun ada yang nggak perlu syarat qobat, tapi itu mazhab Maliki. Dibaca di al-fiqh tulisannya ada mazhab Maliki nggak perlu qobat. Tapi mazhab Syafi'i harus qobat luzumnya hibah. Kalau sahnya memang ijab sama qabul, tapi untuk luzumnya itu harus qobat. Kalau ini kotak ini udah qobat belum kira-kira? Belum. Makanya saya tadi ada tafsir tadi. Jadi ini kan mengatakan qobat dan qoblal qobat, tapi tidak ada yang membacakan ibarat qobat dalam kasus ini bagaimana? Karena nanti kalau dalam yang manggol kan benar kiri, kalau bitahol biliat bil qobdi dan lain-lain itu. Nah, dalam kasus kota amal ini qobatnya apa kira-kira? Gitu. Supaya nanti tidak berargumentasi sendiri, ini qobat, ini belum, ini qobat, ini belum. Baik. Tegaskan aja. Ditegaskan ya. Untuk yang boleh, ini qobatnya seperti apa? Terus yang nggak boleh, ini termasuk qobat atau enggak? Silakan yang boleh dulu, yang dari sini. Ini yang jawab pertama tadi. Udah kan? Yang qobat itu loh. Ini termasuk qobat yang itu kotak amal itu masuk qobat atau bukan? Kalau qobat gimana? Kalau bukan qobat gimana? Nah, silakan. Ini kami menyamakan dengan kasus ketika seorang pembeli penjual ngomong taruh wadah itu, kemudian nanti
saya akan nyimpan barang yang dijual di situ. Maka ini tidak dikatakan qobd. Jadi penjual ngomong kepada mustari, ya, kita tandilkan dengan masalah B. Ketika penjual ngomong kepada mustari, simpan wadahnya, nanti saya akan taruh barangnya di situ. Maka ini tidak dikatakan qobd. Nah, di sini ibaratnya ada di dalam Rawdatul Talibin. Dafa'ad darfan ilal ba'i wa qala ij'al ma bihi fa fa'ala la yahsul taslim id lam yujad minal mushtari qabdun. Baik, itu untuk kasus kotak amal ini disamakan seperti tadi akan jual beli. Ada orang mengatakan taruhlah barang sesuatu barang di kotak ini, maka saya akan ambil itu. Maka ini dinamakan qobd. Nah, kalau dengan sudah qobd maka tidak boleh diambil ya. Oh, belum dikatakan qobd. Belum dikatakan qobd, maka boleh diambil. Kalau yang sebelah sini qobdnya di mana, di kotak amal? Qobd atau belum qobd? Tetap qobd ya, tadi disamakan dengan ba'is atau rasul. Di dalam Mukhtasar Muzani disebutkan Pemihal fil hayatil hibat wa sadaqat ghairu muharramat wa lahu ibtalu dzalik wa lam yaqbidha al mutasaddaq alaih wal mawhub lahu fa in qabidaha aw man yaqumu maqama bi amri fahyalah. Jadi sudah fahyalah pemiliknya, pemilik mawhub. Ya. Di amri. Silakan ini. Iya, silakan. Ini ibaratnya mana? Saya ingin memahami, cuman mungkin nggak screen ya, jadi saya dari benar-benar aja ya, mungkin benar-benar. Justru ibarat itu ingin saya pakai gitu. Kenapa? Karena itu di situ ada penjelasan tentang qobd juga. Jadi kan tadi ada bahasa akdun sama qobd itu beda ya. Kalau udah masih akdun, baru akdun, belum qobd itu masih bisa ditarik, kecuali kalau udah qobd. Gimana coba hilang? Akdun tadi. Iya tadi acaranya apa? Ini jadi gini, intinya itu di situ ada rasul-rasul juga. Jadi intinya kayaknya gambarnya gini, yang ibarat itu. Ibaratnya itu kayak di kasus ini, jadi ngirim canceling. Tujuannya buat apa? Buat pembangunan. Misalnya pondok pesantren Kiai Pula gitu kan. Nah kita kan yang wahid ini, yang memberi itu kan tujuannya buat pondok. Nah terus panitia yang ambil canceling itu kan bukan mauhub lah ya. Dia itu rasul kan. Dia itu rasul, ya putusan untuk ngambil itu kan. Nah sampai ketika sudah diambil sama rasul pun canceling tersebut di tengah jalan diambil lagi, nggak jadi masalah. Karena itu masih milkun lahu. Lamun ternyata sudah meninggal si wahidnya, jadi tilka bahkan. Karena belum ada qobdnya kapan? Qobdnya setelah diterima oleh si tujuan mauhub itu loh. Saya ini memberi ke pondok itu yang itu. Jadi itu ibarat itu justru mau menguatkan kami gitu. Kayaknya sih diambil ibarat itu, pengen lihat gitu. Biasa. Itu Al-Kausar itu masih menganggap bahwasanya kotak amal itu rasul atau wakil ya. Padahal dalam bab wakalah itu syaratul wakil itu, saya bacakan syaratul wakil. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Muamalah, syurutul wakil itnani. Al-awwal sihhatu mubasharatihi at-tasarrufa al-ma'duna fihi bi nafsihi. Jadi si wakil itu harus sah mubasyarahnya, menjalankan tasarruf yang diizinkan buat dia. Jangan kotak amal jangan menjalankan tasarruf, bergerak satu senti aja nggak bisa. Jadi syarat wakil itu harus orang manusia. Dan itu pun manusia yang sah mubasyarahnya at-tasarruf. Jadi sangat gabah sekali kalau kita menganggap rasanya kotak amal itu ada wakil, sama sekali nggak masuk syarat wakil gitu. Baik, yang saya sebutkan dari tadi ya, intinya itu masih permasalahan qobd dan tidak qobd. Ini banyak sekali sanggahan ya, untuk dari Al-Kausar. Ada yang sanggahannya dari masalah wakil dan tidak wakilnya dan sebagainya. Jadi status kotak amal itu menurut Al-Kausar itu tidak termasuk wakil atau bukan. Sedangkan syaratul wakil itu ya harus manusia dan sebagainya. Apakah cukup kalau misalnya kotak amal untuk membangun masjid ini dikatakan wakil atau bukan? Bisa minta dulu yang ini
bisa selesai kalau kata waktu bro itu selesai. Nanti kita ke tahap berikutnya. Jadi jangan dulu ke masalah status kotak amal atau lain-lain. Kalau kata waktu bro ini selesai dipahami, maka ini nanti akan sepakat. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dari yang setuju dan tidak setuju. Yang pertama, yang perlu jadi catatan, analogi kotak sebagai wakil itu tidak pas. Itu yang pertama, kritiknya. Kemudian yang kedua, analogi tentang baik dengan hibah juga itu tidak bisa sama. Artinya ketika baik sih ada waktu khiyar masalahnya kan. Jadi dalam hal hibah atau infak ini jangan dianalogikan berbentuk jual beli yang pertama. Kemudian yang kedua, kotak amal itu jangan dijadikan analogi juga sebagai wakil penerimaan. Nah, catatannya adalah kita ada pada dialognya adalah pada qobed itu kan itu. Qobed itu menerima secara konvensional tentu dengan yad biyad, artinya tangan dengan tangan. Tapi ada yang mewakili atau menjadi media penerimaan itu selain tangan langsung. Salah satunya umpamanya yang sekarang zaman modern, rekening umpamanya. Jadi kalau kemudian kita hibah atau sodako kemudian sudah masuk ke rekening, ya maka itu sudah dianggap sebagai qobednya itu media penerimaan itu adalah melalui rekening itu. Nah, ada yang semi rekening adalah kotak amal. Jadi kotak amal itu sebagai tangan yang merupakan bisa dianalogikan sebagai penerima dalam kotak amal itu. Jadi saya setuju kalau kemudian pemberian yang tadi berupa hibah atau berupa infak itu dirujukannya adalah hadis tentang Nabi tidak suka menjilat lagi ludah yang sudah dikeluarkan itu gitu, ibaratnya tadi sampai bahasanya sampai anjing gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya sih tengah-tengahnya sebenarnya sih sudah ketemu itu sebenarnya sih. Semuanya tidak sepakat bahwa hibah itu kemudian ditarik kembali, cuman pada makna qobed itu sebenarnya sih. Nah, saya sih memaknainya qobed itu ada medianya, ada perangkatnya gitu. Nah, perangkat qobed itu pertama mungkin tangan langsung. Kemudian yang kedua mungkin juga rekening. Kemudian yang ketiga tadi salah satunya kotak amal. Itu sebagai simbol daripada qobed gitu. Jadi penerimaan itu di situ. Jadi tidak harus menuju kepada kiai yang bikin kotak amalnya, tapi itu adalah sebagai media penerimaan kiai yang tadi buka kotak amal itu sudah diterima melalui kotak amal. Jadi kalau itu sebagai media penerimaannya tentu ya tidak boleh diambil kembali. Kecuali hibah bisa diambil kembali itu kalau hibahnya kepada anak sendiri. Itu kalau kepada anak sendiri baru boleh diambil kembali. Kayak sudah seperti itu. Iya, gitu. Jadi di qobed itu perlu diartikan seperti apa sih qobed itu. Jadi qobed itu ada medianya. Tangan pertama medianya yang paling qobed itu kan yang sepakat tangan kan gitu. Iya. Padahal tidak harus tangan, rekening juga itu sebagai qobed. Iya. Kemudian termasuk kotak amal itu. Baik, bisa saya simpulkan tadi ada lagi untuk yang menjawab soal dulu. Jadi kalau misalnya dalam akad itu jangan memandang masalah kotak amal ini bisa diwakilkan atau tidak. Kotak amal tidak pasti ya, karena itu adalah benda mati, karena sahabat Rasulullah adalah orang yang bikin. Tapi dalam semua akad jual beli itu yang penting adalah qobed. Jadi kita itu jangan flashback ke belakang, tapi flashback ke depan. Di zaman sekarang itu ada yang namanya transfer bank dan sebagainya. Tidak mesti ada biadin, tapi yang mesti adalah masalah qobednya itu. Dalam contohnya itu adalah misal akad jual beli dengan memakai transfer itu sudah qobed walaupun tidak ada tangan di situ. Itu nggak ada tangan di situ nyelonong di transfer nggak ada. Terus juga dalam status ini kotak amal itu juga ada, itu juga qobed yang lain. Jadi kotak amal itu dicontohkan kayak zaman sekarang itu sebagai
kayak tadi rekening gitu loh. Jadi di situ tetap sudah milik masjid ataupun sudah milik panti asuhan dan lain sebagainya, karena situ ada kobetnya. Nah itu ada tambahan seperti itu. Cuma ditambahkan lagi dari perumus itu yang jadi kita itu disuruh untuk mengkorek lagi ibarat dari ini itu, ibarat dari Al-Kausar itu arahannya itu kemana, terus tipnya itu kemana kira-kira. Cuma yang saya tangkap tadi yang dari Al-Madani itu mengatakan ini status yang Mauhub yang meninggal ya, ini ibaratnya itu gak nyambung karena Mauhub yang meninggal ini gak nyambung kalau misalnya taruh di sini. Terus ada yang lain dikatakan ini tidak kompet dan lain sebagainya. Gimana? Mungkin bisa dibantu ada yang lain untuk memahami dari ibaratnya Al-Kausar itu. Saya sepakat. Cukup. Tapi ini tetap mengatakan ini adalah kompet, bukan masalah tadi Mauhubnya mati, najasi mati, bukan. Silakan. Ini yang ibaratnya Al-Kausar ya? Ya, ibarat Al-Kausar. Selamat rahim ya. Tadi masalah rekening itu tidak perlu dibawa-bawa karena tidak sesuai konteks ya. Ini yang apa sih? Ya, sekali ya. Ini pertama, ini sudah ada yang di masalah